Agama membolehkan bagi orang yang sakit yang bisa berdiri full ibarat zuhur 4 rakaat kalau sholatnya sendirian. Kalau berjamaah berdirinya hendak full hanya 2 rakaat, yang duanya atau sisanya sambil duduk. Kata Ibnu Hajar, boleh saja sholat ikut berjamaah dapat ganjaran 27 derajat meski sholatnya tidak sempurna berdiri. Boleh, ini boleh bukan sunat, boleh. Yang lebih tinggi yang mana? Meskipun yang lebih tinggi bagi orang yang sakit udah sholatnya di rumah sendirian. Sebab apa? Sebab berdiri ini rukun sholat. Nanti surat-surat segala macam itu sunat. Berjamaah hukumnya sunnah muakkad, tidak wajib. Begitu, sunnah muakkad berjamaah. Bolehkah orang yang sakit pada akhirnya dia sholatnya tidak sempurna berdirinya, hanya 50% dari sholatnya dia, karena dia mengejar nilai berjamaah? Begitu. Kalau ditanya begitu, kata Ibnu Hajar, boleh saja orang yang sakit sholat mengejar berjamaah meski mengerjakan rukun pada masalah berdiri tidak sempurna, tidak sampai rapih sholat. Boleh. Yang lebih tinggi mana? Kalau ditanya, yang lebih tinggi mendingan sholat sendiri, tapi yang wajib-wajibnya rapih semua. Ini hanya berbicara boleh. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Qala syekhuna far'un, qala syekhuna berkata oleh guru besar kami Ibnu Hajar al-Haytami, yajuzu limaridin amkanahul qiyamu bila masyaqqatin lawin farada la in shalla fi jama'atin illa ma'a julusin fi ba'diha as-salatu ma'ahum ma'al julusi fi ba'diha wa in kana al-afdalu al-infirada. Boleh bagi orang yang sakit yang memungkinkan padanya oleh berdiri solatnya dengan tanpa kesulitan. Andai solat sendirian tidak memungkinkan berdiri jika ia solat pada berjamaah, kecuali solatnya serta duduk pada sebagian solat. Boleh as-salatu oleh solat ma'ahum bersama jamaah, ma'al julusi fi ba'diha disertai duduk pada sebagian solat. Wa in kana al-afdalu al-infirada, meskipun adalah yang paling utama yaitu solat sendirian. Wa kadza idza qara'al fatihata faqat lam yaqmud aw wasurata qa'ada fiha jaza lahu qira'atuha ma'al qu'udi wa in kana al-afdalu tarkaha. Dan seperti ini boleh apabila membaca ia akan surat Fatihah saja, maka ia tidak duduk, atau membaca Fatihah dan surat, maka ia duduk di dalamnya. Maka boleh baginya oleh membaca Fatihah disertai duduk, sekalipun ada oleh yang paling afdal
tarkaha yaitu meninggalkan membaca surat. Intaha selesai. Qala syekhuna wal afdalu lil qaidi al iftirashu thumma tarabbu'u thumma tawarruku. Adapun yang paling afdol bagi orang yang sholat sambil duduk yaitu duduknya iftirash, kemudian duduk tarabbu', kemudian duduk tawarruk. Fa in ajaza 'ani sholati qa'idan shalla muttaji'an 'ala jambihi mustaqbilan lil qiblati biwajhihi wa muqaddami badanihi. Maka jikalau lemah ia daripada sholat padahal sambil duduk, maka ia sholat padahal sambil tidur miring atas lambungnya, lagi menghadap ke kiblat dengan wajahnya dan bagian depan badannya. Wa yukrahu 'alal jambil aisari bila udrin, dan dimakruhkan tidur miring atas lambung yang kiri tanpa ada uzur. Fa mustalqiyan 'ala dhuhrihi wa akhmusahu ilal qiblati, lalu kalau tidak mampu tidur miring maka terlentang di atas punggungnya padahal ada pun dua leguk kakinya dia, yaitu menghadap ke kiblat. Wa yajibu an yadu'a tahta ra'sihi nahwa makhiddatin liyastaqbila biwajhil kiblata, dan wajib oleh bahwa meletakkan ia di bawah kepalanya akan seumpama bantal agar supaya menghadap ia dengan wajahnya ke kiblat. Wa an yumi'a ila sawbil qiblati raki'an wa sajidan, dan wajib oleh bahwa isyarat ia ke arah kiblat padahal ruku dan sujudnya. Wa bisujudi akhfadhu minal ima'i ila ruku in ajaza anhuma, dan dengan sujud yaitu lebih rendah daripada isyarat kepada ruku jika lemah ia dari keduanya ruku dan sujud. Fa in ajaza anil ima'i bi ra'sihi, maka jikalau lemah ia daripada isyarat dengan kepalanya, au ma'a bi ajfanihi, maka isyarat ia dengan pelupuk matanya. Fa in ajaza, maka jikalau lemah ia, ajra af'alas salati ala qalbihi, maka memberlakukan ia akan pekerjaan salat di dalam hatinya. Fala tasqutu salatu anhu salatu madama aqluhu sabitan, maka tidak gugur daripadanya oleh salat selama-lama akalnya yaitu masih ada. Wa innama akharul qiyama an sabiqaihi ma'a taqaddumihi alaihima li'annahuma ruknani hatta fin nafli. Hanya saja membelakangkan oleh para ulama akan berdiri daripada dua yang terdahulunya, niat dan takbir, serta terdahulunya berdiri atas dua yang mendahuluinya, karena dua rukun yang mendahuluinya berdiri, yaitu dua-duanya rukun sampai pada sholat sunnah. Wa huwa ruknun fil fardhati faqat, sedangkan berdiri yaitu rukun pada sholat fardu saja. Wallahu a'lamu bisshawabi. Segini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih membahas rukun sholat yang ketiga, yaitu berdiri pada sholat fardu jika mampu. Nah, malam hari ini paparan kita ada beberapa masalah yang mana yang harus dipilih.
Qala Syekhuna, guru besar Fathul Mu'in yakni Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berpendapat, bagi orang yang sakit, ada orang yang sakit, kalau dia sholatnya sendirian, maka dari rakaat 1 sampai 4 ibarat zuhur bisa berdiri kalau sholatnya sendirian, karena bisa mengukur surat-surat yang dibaca kalau sholatnya sendiri. Tapi kalau sholatnya berjamaah, maka dia bisa berdiri 2 rakaat doang. Jadi 1 dan 2 berdiri, 3 dan 4 sudah nggak kuat kakinya diri, sholatnya sambil duduk. Ini bagaimana ini orang yang kayak begini? Bolehkah orang yang sakit ikut berjamaah dengan imam ke masjid, tapi sholatnya enggak tuntas berdiri, hanya 2 rakaat doang berdirinya, yang 2 duduk? Kalau di rumah dari 1 sampai 4 ibarat zuhur bisa berdiri semuanya. Ini orang yang model begini bolehkah ikut berjamaah? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yajuzu limaridin amkanahul qiyamu bila masyaqqatin lawin farada la in shalla fi jama'atin illa ma'a julusin fi ba'diha as-salatu ma'ahum ma'al julusi fi ba'diha wa in kanal afdalu al-infirad. Agama membolehkan bagi orang yang sakit yang bisa berdiri full ibarat zuhur 4 rakaat kalau sholatnya sendirian. Kalau berjamaah berdirinya enggak full, hanya 2 rakaat, yang 2-nya atau sisanya sambil duduk. Kata Ibnu Hajar, boleh saja sholat ikut berjamaah, dapat ganjaran 27 derajat meski sholatnya tidak sempurna berdiri. Boleh, ini boleh bukan sunat, boleh. Yang lebih tinggi yang mana? Meskipun yang lebih tinggi bagi orang yang sakit udah sholatnya di rumah sendirian. Sebab apa? Sebab berdiri ini rukun sholat. Nanti surat-surat segala macam itu sunat. Berjamaah hukumnya sunnah muakkad, tidak wajib. Begitu, sunnah muakkad berjamaah. Bolehkah orang yang sakit pada akhirnya dia sholatnya tidak sempurna berdirinya, hanya 50% dari sholatnya dia, karena dia mengejar nilai berjamaah? Begitu. Kalau ditanya begitu, kata Ibnu Hajar, boleh saja orang yang sakit sholat mengejar berjamaah meski mengerjakan rukun pada masalah berdiri tidak sempurna, tidak sampai rapih sholat. Boleh. Yang lebih tinggi mana? Kalau ditanya, yang lebih tinggi mendingan sholat sendiri, tapi yang wajib-wajibnya rapih semua. Ini hanya berbicara boleh. Artinya ketika si sakit maksain diri ke masjid dengan sempoyongannya dia, sehingga pas udah rakaat ketiga udah nggak mampu lagi diri kakinya, ya udah sambil duduk, boleh.
enggak apa-apa, emang dia udah enggak mampu, begitu, sambil duduk karena udah enggak mampu. Meski begitu, yang lebih tinggi adalah sholat sendirian. Untuk apa? Supaya maksimal mengerjakan yang prinsip-prinsip, yang rukun-rukun, yaitu berdiri. Begitu. Jadi boleh saja. Bandingan hukumnya wakada itu namanya li ta'mimil hukmi, untuk mengumumkan hukum, ada kesamaan hukumnya. Begitu kita sholat sendiri, kalau sholat kita ini Fatihah doang, habis Fatihah langsung ruku, bisa berdiri sampai 4 rakaat tuh dohor. Tapi kalau habis Fatihah ditambah surat, enggak kuat untuk berdiri, bakalan nanti di rakaat ketiga, keempat baca Fatihahnya sambil duduk. Maka sama hukumnya, boleh orang sholat baca Fatihah plus surat, di dalam sholatnya dia disempurnakan dengan surat, meski pada akhirnya rukun berdiri sudah nggak kuat gara-gara ditambah surat. Boleh. Meski begitu, tetap yang lebih afdol tidak perlu baca surat, karena Fatihah dalam keadaan berdiri wajib. Berdiri ini rukun. Jadi walaupun ini rukun, tapi boleh dengan dia dipanjangkan itu dengan surat, sama dengan berjamaah kan dipanjangkan. Kita nggak paham, imamnya baca suratnya jadi panjang, akhirnya kita nggak kuat diri. Boleh saja sholatnya sambil duduk demi mengejar ganjaran baca surat, boleh, tidak dilarang. Meski begitu, yang paling afdol daripada manggul-manggul kursi ke masjid yang ujungnya duduk, mendingan sholat di rumah sambil berdiri. Manggul kursi bisa dari rumah ke masjid, ujungnya di masjid, sholatnya sambil duduk. Boleh sih, tapi yang paling gede ganjaran buat dia, berdiri ini rukun sholat yang harus dijaga, kayak ngejaga Fatihah, kayak ngejaga rukun-rukun yang lain, karena ini barang wajib dalam sholat wajib. Begitu saudara. Sesudah kita memahami, bila kita tidak mampu diri, kemarin ngajinya, maka sholatnya sambil duduk. Pertanyaannya, kalau kemudian kita sholatnya sambil duduk, cara duduknya bagaimana? Mana yang paling tinggi bagi orang yang sholat sambil duduk pada tata cara duduknya? Kata yai kita, wal afdalu lil qaidi al iftirashu thumma tarabbu' thumma tawarruk. Yang paling tinggi ganjarannya bagi orang yang enggak kuat diri sholatnya sambil duduk, yang paling tinggi duduknya pertama duduk iftirash, kaki kirinya didudukin pantat. Nanti saya ajarin contohnya. Kedua, duduknya tarabbu'. Tarabbu' itu adalah silanya yang dipakai perempuan. Perempuan tuh diajarin sila oleh agama, namanya tarabbu'. Bukan sila kayak bapak-bapak ini. Ini bukan tarabbu'. Tarabbu' itu sila perempuan.
Ketiganya, duduknya dengan tawarruk di bawah ini, asal duduk dah di bawah ini, mau blonjor kek, mau sila kayak saudara kek jadi. Bagaimana duduknya? Yang pertama, cara duduknya duduk iftiras. Duduk iftiras itu duduknya begini, moga kelihatan diri. Salahnya dia duduknya sebelah miring misalnya. Nah, ini namanya nih duduk iftiras. Kaki kiri didudukin pantat, kaki kanan, ini namanya iftiras. Yang kedua tarubuk. Nah, tarubuk saya harus tunjukin, tapi saya tidak bisa di tarubuk. Tarubuk itu duduknya perempuan, ininya begini, pantatnya nempel. Tuh. Nah, ini namanya duduk perempuan, saya nggak bisa, nggak nempel. Ketiga duduknya tawarruk. Tawarruk itu begini, pantatnya ditempelin di sejadah. Kaki kirinya solokin di kanan, saya depanin biar tarubuk. Jadi tarubuk itu sila, yang disebut sila dalam agama bukan begini. Tarubuk bukan begini. Ini perempuan duduknya begini makruh, perempuan dicela oleh agama. Ini duduknya orang laki, perempuan begini. Ini keluar angin mulu, ini usus. Jangan dicatat. Duduknya perempuan itu namanya tarubuk. Ini silanya perempuan begini. Pantatnya dua-duanya ditempelin di tanah. Jadi ininya rapat. Tuh. Ininya rapat. Ini namanya perempuan ngaji, duduknya begini. Namanya sila perempuan. Ini duduknya begini. Kalau begini dengan sendirinya rapat, karena pantatnya nempel. Saya nggak bisa. Itu nempel. Ini namanya tarubuk. Pantatnya dua-duanya nempel di tanah, di sejadah. Ini namanya disebut duduk tarubuk. Yang paling tinggi iftiras. Karena iftiras lebih mudah, mau geser kemana aja enak. Kalau duduknya tawarruk rada repot. Begitu kita mau sujud, rada repot, harus ditarik-tarik. Ini duduk kayak begini. Jadi ini namanya tawarruk. Ini paling dikit ganjarannya orang yang sholat sambil duduk. Posisi duduknya yang paling tinggi, iftiras. Yang kedua, apa namanya? Tarubuk. Tarubuk itu silanya perempuan. Yang ketiga, tawarruk. Itu begitu cara duduk. Kemudian saudara, bagaimana ketika orang itu sudah lemah, nggak bisa dia diri, nggak bisa. Jadi urutan tuh begini sholatnya, urutan sholat. Diri, duduk, tidur miring, terlentang, pakai pelupuk mata, pakai hati. 6 urutan sholat. Kalau orang nggak bisa diri, pastikan masih bisa duduk. Rumusnya begitu. Kalau orang nggak bisa diri, pastikan masih bisa duduk, masih bisa tidur miring, masih bisa terlentang, dan seterusnya. Begitu. Ini ada orang nggak bisa duduk, maka turun lagi. Karena Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku perintahkan dengan satu perintah, suruh A satu perkara, maka jalanin perintah itu semampu Anda. Anda nggak bisa diri, duduk. Bagaimana kalau nggak bisa duduk? Fa in ajaza anis sholati qa'idan shalla muttaji'an ala jambihi mustaqbilan lil qiblati biwajihi wa muqaddami badanihi.
Jika orang itu sudah nggak bisa sholat sambil duduk, apalagi diri, duduk aja udah nggak bisa, bagaimana? Maka sholatnya diatur oleh agama. Saking pentingnya ini sholat, maka sholatnya sambil berbaring. Sambil berbaring, terserah mau lambung kiri boleh, mau lambung kanan boleh, yang penting prinsipnya berbaring. Hanya yang wajib kudu ngadep kiblat wajahnya dan bagian depan wajahnya, supaya ngadep kiblat. Ini pokok. Wajah kudu ngadep kiblat, bagian depan badannya kudu ngadep kiblat. Masalah miring dia pakai lambung kiri. Kalau Indonesia ke utara silahkan, ke selatan silahkan, itu bebas-bebas saja. Boleh ke utara, boleh ke selatan. Begitu, pakai lambung kiri, pakai lambung kanan boleh. Hanya yang paling tinggi ganjarannya pakai lambung kanan. Yang paling tinggi ganjarannya pakai lambung kanan. Kalau lambung kanan sudah tidak bisa, baru pakai lambung kiri. Kalau sengaja ngajak pakai lambung kiri, padahal lambung kanan bisa, hukumnya makruh. Itu makna wa yukrahu alal jambil aisari bila udhrin. Hukumnya makruh bila sholat sambil miring pakai lambung kiri, bila masih bisa lambung kanan. Dari mana dalilnya? Di dalam Sahihul Bukhari, Imamul Bukhari riwayatkan, begitu juga Imam Abu Dawud, Imam Nasai, dan banyak ulama-ulama hadis meriwayatkan dari Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala an. Kata Nabi kepada beliau, karena beliau ini sakit ambeien wasir, kata Nabi, sholli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa ala jambin, fa illam tastati' fa mustalqiyan. Kata Nabi, sholatlah anda Imran kudu diri. Kalau kagak bisa sambil duduk, kalau nggak bisa pakai lambung, maknanya tidur miring. Dalam riwayat Imamun Nasai, Nabi melanjutkan, kalau nggak bisa miring terlentang, maka sholatnya sambil miring. Bila kita sholatnya sambil miring, maka isyarat rukuk dan sujudnya rada nunduk. Bila kita miring pakai lambung kanan, berarti lambung kanan palanya ke situ. Apa itu? Utara, kaki selatan. Maka bila kemudian kita rukuk segini, sujud rada turunan. Untuk membedakan, ini rukun namanya rukuk, ini rukun namanya sujud. Kalau sambil miring. Kalau sambil miring, maka isyaratnya sujud lebih rendah daripada isyarat ruku. Itu begitu kalau bisa. Kalau masih bisa gerak, itu begitu untuk membedakan mana rukun yang namanya ruku, mana rukun yang namanya sujud. Kalau sudah nggak bisa miring sakit, udah parah nih, maka sholatnya terlentang. Berarti kalau di kita, palanya di timur, kakinya di barat, di kiblat. Dengan catatan wajib palanya dikasih bantal.
biar rada miring, biar dadanya ngadep kiblat. Ama akhmusah, mohon maaf kaki saya angkat, ini namanya akhmusah, legokan kaki. Ini nih akhmusah, jadi kakinya begitu biar ngadep kiblat. Jadi kayak begini dah nih, anggap deh kita di kasur nih, jadi rada diganjel, jangan sampai ngadep atas dadanya, jadi biar palanya tuh ngadep kiblat, begitu. Kayak begini jadi miring. Kalau terlentang, kalau udah terlentang doang itu maknanya miring, kagak bisa didudukin diri apalagi. Kalau sudah nggak bisa terlentang, sulit bagi dia. Bagaimana ini nih? Begitu dengan terlentang ini, udah nggak bisa, maka sholatnya pakai pelupuk mata. Kalau pelupuk mata tidak ada beda antara ruku dan sujud kecuali dalam hati. Apa pelupuk mata? Karena kalau udah terlentang doang orang, matanya masih kedap kedip, ini ngedip, ini takbir, hati udah ngomong udah nggak bisa. Ini model di ICU nih, aturan agama begini nih, aturan yang sebenarnya cuman prakteknya di masyarakat itu puyeng dikit nggak sholat ya. Saya curiga sama yang ketawa-ketawa ini. Begitu. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya nih? Tuh begitu. Ini nih, biar kayak begini nih kudu sholat. Saking pentingnya sholat. Padahal udah payah dia. Itu maknanya kalau sudah kita terlentang nggak bisa, maknanya badan udah nggak gerak, itu di ICU tuh kalau kita. Mata masih ngedip-ngedip, ininya masih nyala. Apa? Oh jantungnya, iya masih. Itu kudu sholat. Begitu. Kalau sudah nggak bisa juga, mata mau merem, jantung masih bunyi, masih, iya. Maka sholatnya di hati, di hati. Kudu sholat karena hati masih hidup, jangan sampai enggak sholat. Sehingga kesimpulannya, fala tasqutu anhu sholatu madama aqluhu sabitan. Tidak gugur kewajiban sholat sama seorang manusia muslim, catatannya akalnya masih ada. Kalau akalnya masih ada, jantungnya masih berdetak, agama wajibin sholat. Namun praktek yang ada kalau sudah di ICU mengikuti madhab yang tiga, Hanafi, Hambali, dan Maliki, udah nggak sholat kalau sudah kayak begitu, udah nggak sholat. Meski madhab Syafi'i tetap wajib sholat, meski di dalam hati wajib dia sholat. Maka dia perjalankan di hati rukun qauli, rukun fi'li. Kalau mulutnya masih ngomong, ya dia masih qomat kamit. Semua dia bayangin berdiri, bayangin ruku, bayangin yang tidal, bayangin sujud, dan seterusnya. Sholat itu wajib, enggak ditinggal. Maka dengan ini enggak ada orang jadi wali enggak sholat. Dia enggak sholat, dia mau wali dia. Ya kagak. Begitu. Tetap aja wajib sholat. Rasulullah aja yang di atas wali sholat. Lah, kita wali bukan apa bukan. Kagak sholat pengen masuk surga. Nabi aja yang udah pasti masuk surga sampai sakit-sakit sholat. Masa kita seger buger kagak sholat? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau Abu Hanifah, Imam Malik, kalau orang sudah isyarat mah udah enggak sholat, enggak sholat.
Kalau kata Abu Hanifah, bagaimana kalau dia sadar lagi, sehat lagi dari ICU komanya? Kata Abu Hanifah, enggak usah diqadha. Kata Imam Malik, kudu diqadha, diiadah istilahnya. Kalau madhab Syafi'i emang wajib sholat. Itu begitu. Jadi sholat itu saking penting, patokannya akal. Li'annal aqla manatut taklif. Akal itu tempat percantelannya menjalankan perintah Allah. Jadi kalau enggak sholat, caranya gampang. Kalau orang tuh dikit-dikit ketawa, enggak sholat, enggak apa-apa, sebab dia gila. Begitu. Kalau orang selagi dia masih ada akalnya, wajib sholat. Dulu ada seorang anak muda, dituliskan di dalam kitab Zadul Muttaqin, datang kepada Sayyidi Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala. Dia bilang, saya tidak mau ibadah. Boleh saja asal bisa caranya. Begitu kata beliau. Kayaknya tertarik. Baru ini kiai ini yang kata boleh, yang lain nggak boleh. Maka apa caranya? Ente jangan tinggal di bumi Allah kalau enggak mau ibadah. Saya mau tinggal di Mars, punya Allah. Begitu. Kalau begitu saya tinggal, punya Allah. Di gunung, punya Allah. Jangan tinggal di punya Allah. Enggak bisa. Wah, orang Amerika tinggal di Indonesia pakai peraturan Amerika apa peraturan Indonesia? Kalau pakai peraturan Amerika bagaimana? Yang enggak bisa, sebab tinggal di negara bila kita tinggal di bumi Allah, jangan selagu-lagu kita, kudu ngikuti peraturan empunya bumi. Selagi akal masih ada, maka wajib sholat. Kalau pengen nggak sholat, tinggalnya di Grogol. Di mana? Oh iya, rumah sakit gila. Begitu, rumah sakit gila. Kalau masih ada akal, wajib sholat dalam kondisi apapun. Ini makna wala tasqutu anhu sholatu madama aqluhu sabita. Kembali, bila orang di ICU ikut saja madhab Abu Hanifah dan madhab Malik, gugur dah sholat di ICU. Madhab Syafi'i nggak kasih, karena manatut taklif al-aql. Selama masih ada akalnya, maka wajib menjalankan sholat. Inilah yang dia bisa, kata Imam Syafi'i. Ya, jalanin. Kemudian Fathul Muin memberikan alasan kenapa rukun sholat yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, ketiga berdiri. Kenapa berdiri di nomor 3? Niat dan takbir di nomor 1 dan 2. Bukankah orang sholat itu pada prakteknya diri dulu, sesudah diri barulah dia takbir dibarengkan dengan niat. Kenapa dirinya di nomor 3 bukan di nomor 1? Oh begini, kalau ditanya begitu alasannya, wa innama akharul qiyamah. Kenapa ulama itu menunda berdiri di nomor 3 kan, sedangkan niat dan takbir di nomor 1 dan 2? Dijawab oleh Fathul Muin, ulama memposisikan berdiri di nomor terakhir 3 dibanding niat dan takbir, padahal berdiri pada prakteknya lebih dulu daripada takbir dan niat, sebab
niat dan takbir terus ada walaupun pada sholat sunat. Sholat sunat ke, sholat sambil duduk ke, sholat sambil terlentang ke, niat dan takbir ada. Pada sholat sunat niat dan takbir ada. Sedangkan berdiri pada sholat wajib doang, pada sholat sunat tidak ada kewajiban berdiri. Pada sholat sunat bolehlah orang itu biar seger buger, sholatnya boleh sambil duduk. Karena itu, karena berdiri ini bakal hilang, tidak permanen, tidak seperti niat dan takbir, sehingga para ulama memposisikan berdiri di nomor 3, tidak di nomor 1. Walaupun pada prakteknya berdiri ini nomor 1 pada normalnya orang yang sholatnya berdiri. Inilah alasan-alasan kenapa berdiri diposisikan oleh kiai kita pada nomor urut 3, sedangkan niat dan takbir di nomor 1 dan 2. Alasannya sebab niat dan takbir bukan saja pada sholat wajib, sholat sunat juga kudu ada takbir dan niat ini kudu ada. Sedangkan berdiri merupakan kewajiban hanya pada sholat wajib saja. Pada sholat sunat tidak ada kewajiban berdiri, tidak ada. Boleh sambil duduk, nanti keterangannya lanjutannya boleh sambil tidur miring. Nanti contoh-contohnya sholat sambil sunat, sambil duduk dan sambil tidur miring nanti dicontoh-contohkan pada pertemuan mendatang. Segini ajalah kajian kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini maupun di luarnya sebelum doa, silahkan. Baik Bapak. Waalaikumsalam. Rukun. Bagaimana kalau sholat di pesawat? Sholat di pesawat itu adalah hanya bisa dilakukan sebagai sholat menghormati waktu. Kenapa? Bukan pada diri doang dalam pesawat yang hilang karena nggak bisa diri barangkali, tapi wudhu pun sebagai syarat sholat hilang. Kenapa orang sholat kudu wudhu? Di pesawat kalau orang 450 orang wudhu, insya Allah nyampe bukan ke Ka'bah tapi nyampe ke rahmat Rabbul Ka'bah, meledak begitu. Maka enggak mungkin sholat wudhu di pesawat. Dimaknai air ada, dimaknai oleh agama sama dengan dianggap tidak ada. Bila kita enggak ada air, maka disuruh tayamum. Pertanyaannya, di ruangan ber-AC seperti pesawat yang lebih higienis, kira-kira ada debu enggak? Di pesawat ada debu enggak? Enggak ada. Nyari debu sulit di pesawat, pengen nyari debu enggak nemu. Kemungkinan terbesar di pesawat ada debu adalah di rok pramugari yang habis keluar di pesawat, tepuk aja pantatnya. Di mana dia mau nyari debu di pesawat? Tidak ada. Maka namanya sholat faqidut tahurain,
Sholat yang ketiadaan dua alat bersuci, artinya sholatnya aja enggak pakai wudhu, enggak pakai tayam, maka sholat di pesawat ini namanya bahasa kampungnya sholat-sholatan. Sholat sebisa dia sambil duduk begini, dia sholat ruku biasa, begitu sujudnya rada turunan, begitu nanti sudah turun diulang. Kalau udah turun diulang i'adah. Untuk apa ini sholat-sholatan yang menghormati waktu? Karena ada dua hubungannya. Ketika ketemu dohor wajib sholat, waktu sholat masuk, kewajibannya masuk, maka kita kudu sholat sebisa kita. Kenapa diulang? Karena kita sholatnya kurang persyaratan. Bukan saja enggak bisa diri, mungkin diri bisa kalau udah stabil. Kadang kalau SP itu ada ruangan di belakang, tapi dia mau wudhu di mana, mau tayamum di mana, kemudian ngadep kiblatnya. Karena kami pernah punya pengalaman satu kejadian tahun berapa ya, 2004, kata kawan kita, saya bilang, ya dia kan ngotot pakai tayamum, pakai apa? Itu kan ada di TV-nya. Itu sholat ikut TV, ikut ulama. Itu mau ngapain? Nepuk-nepuk apa yang ditepuk, kagak ada apa-apa. Jadi wudhu, kata dia, nanti pulang. Perhatikan, saya pokoknya mau wudhu, mau sholat di pesawat. Silakan. Pakai apa? Pakai zam-zam, ya sudah saya siapin. Oh iya baik. Dia wudhu, bawa zam-zam. Lihat nih. Ya iya boleh, dia wudhu, udah wudhu, duduk lagi di kursi, dia sholat subuh kali itu. Udah selesai sholat, dia bilang, tuh kan saya sholat pakai wudhu. Iya, tapi ente ngadep mana? Ngadep timur, Ka'bah di timur. Ulang, ya sayang banget, ini jam-jam. Kalau dibilangin sholat-sholatan, nggak usah maksain diri. Ngadepnya udah nggak ngadep Ka'bah, sholatnya sambil duduk sholat wajib, maka ini namanya sholat di pesawat, namanya sholat faqidut tahuren lihurmatil waktu saja, menghormati waktu. Nanti udah turun diulang. Tapi kalau dia bisa mengukur mah nggak perlu, bisa jamak qashar. Contoh, kita mau ke Arab, terbang tengah satu siang, udah dohor. Kita nggak mungkin udah di pesawat dohornya, tapi udah dohor. Itu dengan kita jam setengah satu, jam 12, maka datang ke Arab baru jam 5. Nyampe Arab tuh baru jam 5, jam 5 sore di Arab. Karena kita maranin ke barat tuh makin siang dia. Begitu, karena kita waktu jam 12, di sini baru jam 8. Begitu, perjalanan 9 jam dipotong selisih waktu 5 jam, maka jam 5 masih asar. Jadi sehingga di pesawat kita niatin saya jamak takhir di Jeddah. Bisa. Jadi kita harus pandai mengukur rute. Kami itu kalau berangkat bepergian selalu membaca rute. Memungkinkan nggak nyari tiket yang kayak begini supaya kita ketemu. Begitu, jangan sampai ninggalin ibadah nih. Kalau udah nggak memungkinkan ya sudah, ya kita harus terima dengan yang ada ya, sehingga sholatnya menghormati waktu begini. Kurang lebih demikian kalau sholat di pesawat. Allah anak. Ya baik. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada orang kita ajak untuk hadir di majelis ilmu, mungkin udah dapat hidayah atau Allah sudah kasih hidayah cuma tidak diambil. Kemudian banyak juga yang betul di mana ada pengajian ilmu hadir dengan harapan mendapatkan ilmu, mendapatkan pahala. Pertanyaannya, yang tadi diajak tak mau,
termasuk orang yang berdiri, kemudian yang rajin hadir di pengajian ilmu, sebenarnya apa sih keistimewaan hadir dalam pengajian ilmu? Baik, keutamaan majelis ilmu itu banyak. Kita ngomongin keutamaan. Satu, berangkatnya dari rumah menuju majelis ilmu sama ganjarannya kayak orang yang haji mabrur. Bukan berangkat haji doang, belum tentu mabrur. Yang haji dapat predikat mabrur. Itu berangkatnya, jalannya doang, berangkat. Dan kata siapa? Kata Nabi kepada Abu Umamah Al-Bahili, man ghada ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajin tamil hajjati. Itu berangkat, melangkah kakinya dari rumah niat ngaji, itu dosa berguguran gitu. Manin taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yaqtuah. Kata Nabi, siapa orang melangkahkan kaki menuju majlis taklim keluar rumah, maka dosanya berguguran. Beruntung yang jalan kaki banyak ganjarannya. Udah dekat pakai motor, segas dong nyampe, ya dikit, segas dong nyampe. Itu kayak begitu. Jadi ganjarannya. Baru nyampe di majelis ilmu, baru datang di masjid, belum duduk, baru datang. Kata Nabi, khuduruka ila majalisil ilmi khairun laka min aitqi alfi raqabat min salati alfi raqatin tatawuan wa min syuhudi alfi janazah wa min iyadati alfi marid. Anda datang di majelis taklim dapat ganjaran 3.000, dapat ganjaran sholat sunat 1.000 rakaat. Datang doang, dapat. Kita sholat sunat 1.000 rakaat, taraweh aja milih 23 11, 23 masjid sebelah aja, apalagi 1.000. Begitu saudara, 1.000 ganjaran lebih gede daripada sholat jenazah 1.000 orang. Belum tentu. Amil aja, amil yang kerja di Kamboja itu, yang yayasan Mawar Lapo namanya tuh, yang yayasan kematian, belum tentu sehari 1.000 dapat gitu nyolatin, belum tentu. Dan dapat ganjaran 1.000 orang sakit dia besuk. Dokter belum tentu. Nengok pasien tuh 1.000 orang sehari belum tentu. Tapi ngaji baru datangnya doang segede itu. Tuh ngaji. Makanya ama ngaji tuh orang nggak mau. Kenapa nggak mau? Bukan nggak dapat hidayah, dia bingung mikul ganjarannya. Kebanyakan gitu. Jadi saya kebanyakan banget, jadi saya nggak mau yang banyak-banyak. Jadi nggak ngaji dia. Duduk ngaji, duduk doang. Kata Nabi, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min aitqi alfi raqabatin fi sabilillah. Anda duduk di majelis taklim 5 menit, nggak usah pegang pulpen, pegang buku, nggak usah, duduk doang. Namanya disebut jiping. Apa jiping? Ngaji nguping. Dia punya saudara jider, ngaji nyender. Nah, dari jider nih punya adik namanya jidul, ngaji tidur. Ada juga punya cucu namanya jinggo, ngaji ngigo. Begitu. Itu gurunya kagum. Gurunya melihat muridnya ngangguk-ngangguk, paham kayaknya murid saya ini, tandanya ngangguk-ngangguk.
diperhatiin muridnya makin diprotes, ada yang netes, terharu sama ceramah saya, terharu begitu katanya. Dilihat lagi bukan dari mata tapi dari mulut, ngeces, bukan netes, ngeces. Maka jiping duduk doa ganjarannya besar. Itu nggak pegang pulpen, nggak pegang buku, apalagi pegang pulpen, pegang buku. Tuzanu midadul ulama wa dima'u syuhada. Nanti di akhirat coretan orang yang ngaji akan ditimbang sama orang pejuang yang membela agama, orang mati syahid, ditimbang darah yang keluar sama coretan-coretan pulpennya, ditimbang. Begitu ditimbang. Maka yang unggul adalah coretan orang ngaji. Saudara kalau bawa pulpen, bawa buku, ini coretannya paling godenya ganjaran. Kalau nyoret, nyatet, bawa buku, catat ke majelis. Sebab otak kita nggak kuat untuk menerima ilmu. Kesandung dikit lupa tadi ngaji apa, makanya ngaji dia nutupi ngajinya meleng sebetulnya. Ngaji makanya rugi ngaji, padahal dia kagak tahu tuh yang ditanya. Ini kita pentingnya harus ngaji, dan orang yang ngaji itu keuntungan terbesar adalah ibadahnya diterima. Itu terbesar. Kenapa? Ada orang belajar sepeda jatuh-jatuh, nabrak pohon kelapa, jatuh di aspal. Kira-kira ditertawakan apa dimaklumi? Kenapa dimaklumin? Masih belajar. Maka ketika malaikat laporin, ya Rob ini sholatnya belum benar, terima aja. Emang apa ya Rob? Masih belajar dia. Duduk ngaji, tapi duduknya ngantuk, biarin. Masih ngaji. Begitu. Dia masih ngaji. Dan orang yang ngaji rizkinya luas. Dan itu jaminan Rasulullah. Kata Nabi, innallaha taqaffala li talibil ilmi birizkihi. Allah jamin keberlimpahan rezeki bagi orang yang benar-benar mau duduk di majelis ilmu. Coba yang kita udah ngaji, rasakan kehidupan kita dari sisi finansial. Bagi yang ngaji beda orang yang ngaji sama yang ngaji beda, begitu beda. Akan lebih luas rezekinya bagi orang yang ngaji, sebab akan muncul sakinah, ketenangan, muncul inspirasi. Terkesan kita duduk kayak begini membuang waktu, tapi justru ini memanfaatkan waktu. Kata Imam Ghazali di dalam Ayyuhal Waladnya, beliau menyampaikan min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qauluhu sallallahu alaihi wasallam alamatu i'radillahi ta'ala 'alal 'abdi ishtighaluhu bima la ya'ni. Kata Imam Ghazali, satu di antara pesan Rasulullah, kalau pengen tahu Allah tuh gedek apa demen sama kita, Allah cuek apa sayang sama kita, pengen tahu cirinya gampang. Kata Nabi, tandanya Allah cuek, gedek sama seorang hamba, si hamba disibukkan dengan perkara-perkara yang tak punya nilai di mata agama. Ketika kita ngerjain yang sibuk-sibuk yang kurang berfaedah, maka di sana Allah i'rad, Allah berpaling, Allah tak suka sama tu orang. Begitu. Maka kata Imam Ghazali, wa ini meru'un dhahabat sa'atun min umrihi la jadirun an yatula
alaihi hasaratuhu yaumal qiyamah. Andai ada orang waktunya terbuang seumur hidup dari 15 tahun sampai mati 1 jam doang buat kongres, kongko ora beres, begitu. Buat duduk-duduk yang kagak sejam doang, maka dia bakal pastilah lama nangisnya di akhirat sejam doang, apalagi berjam-jam, berhari-hari ama ngaji enggak demen, begitu. Ama ngaji enggak demen. Tapi kalau seorang muslim di hati kecilnya yakin ada demenlah ama ngaji. Muslim tuh siapapun dia di hati kecilnya mesti demen ama ngaji. Hanya dikasih opsi 2 oleh agama. 2 opsinya, milih ngaji apa di ngajiin. Bilang aja sama dia, milih ngaji apa di ngajiin. Mungkin milih yang kedua yang gak ngaji itu, milih di ngajiin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Penyebabnya diajak ngaji itu kadang suudzon nama yang ngaji. Ini yang menyebabkan dosanya paling berat. Apa suudzonnya? Bang ngaji yuk, sorry gua repot. Ini namanya suudzon. Ngomong sorry gua repot nih dosanya gede banget. Dari mana? Sebab menuduh bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya pengangguran. Kurang ajar enggak? Begitu. Ini nuduh bapak-bapak ini semuanya pengangguran. Semua juga repot, hanya menyempatkan waktu. Begitu. Bagaimana kita memanage waktu? Inilah adalah gunungan es sebagai umur. Umur kita itu waktu kita, waktu kita umur kita. Umur itu kayak gunungan es. Tahu gunungan es? Dipakai habis, enggak dipakai habis. Enggak ngaji habis umurnya, dibawa ngaji habis. Tapi dibawa ngaji manfaatnya jauh lebih besar. Bapak jangan menyesal. Doain, ajak, doain. Insya Allah tugas kita hanya ngajak doang, urusan nurut dan tidak urusan dia. Begitu urusan dia. Nanti juga lama-lama dia mikir, bukan gak dapat hidayah. Begitu, karena hidayah itu bukan ditunggu tapi dicari. Kalau pengen kenyang makan, kalau pengen seger ya minum, kalau pengen dapat hidayah ya ngaji. Bukan ditungguin orang nemu, kecuali hidayah tukang es cendol bisa lewat, begitu. Tapi hidayah kudu dicari. Maka berbahagialah orang yang sudah demen duduk-duduk di majelis ilmu. Kadang pribadi kami aja biar kata badan mau di rumah kasihan sama yang jauh-jauh duduk di majelis taklim mau ngaji, kalau nggak datang bagaimana tuh orang jauh banget. Jangan-jangan hujan dia mau naik motor. Jadi penyemangat juga, meski kadang badan tidak stabil, mesti kita hadir juga di majelis ilmu. Kadang mempertimbangkan daripada teman-teman yang mau hadir di majelis ilmu. Saya tahu ada yang dari Cimone ini, ada yang dari Karawaci, saya tahu ada yang dari Pinang, ada yang dari Depok ini yang ngaji. Ada beberapa yang saya tahu jauh begitu. Jadi ada yang dari Karang bagian tengahnya, namanya Karang Tengah, begitu. Ada juga, ada. Iya baik begitu ya Allah. Jadi banyak. Jadi Bapak berdoa saja dan Bapak harus bersyukur. Mau duduk di majelis ilmu itu adalah panggilan mulia dari Allah. Syukuri itu pelan-pelan sambil ajak doa supaya temannya mau duduk di majelis ilmu. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah ya, baik.
kita baca Fatihah. Ini ada infak dari hamba Allah, ini infak kalender. Ini dititipin nama siapa ini nanti? Al-Madinah Amarin atau siapa? Pahalanya untuk almarhum Bapak